Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan kepada kita menjadi orang yang iman, menjadi orang yang beragama Islam. Ini adalah nikmat yang besar yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita mengetahui di dalam hakikat-hakikat tujuan sebagai manusia, yang mana tujuan ini adalah menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita diciptakan untuk beribadah kepadanya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ma khalaqtul jinna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia dan juga jin kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ada manusia kemudian dia menjadi menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah melewati batas dari keinginan Allah ciptakan manusia di muka bumi. Maka jangan heran di saat ketenangan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ketidaksenangan di dunia, ketidakkesenangan itu dimiliki oleh orang-orang yang sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa memandang, kita bisa melihat betapa senangnya melihat kepada orang-orang yang sudah dekat kepada Allah, dan betapa tidak senangnya orang yang sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara zahir mereka hanya mendapatkan limpahan dunia saja, kesenangan dunia. Memang bagi orang mukmin di dunia ini adalah penjara, sedangkan bagi orang kafir itu adalah surga. Dunia itu adalah surga. Karena Rasul SAW juga bersabda bahwa ad-dunya sijunul mukmin, bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin, dan jannatul kafir, dan adalah surga bagi orang kafir. Tapi di akhirat nanti sebaliknya. Sedangkan di akhirat nanti adalah surga orang mukmin, yaitu adalah surga. Sedangkan neraka di situ adalah nerakanya bagi orang-orang kafir. Maka dari itu yang bisa mendukung terhadap kita kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus perbaiki jugalah secara batin. Hati kita harus dibaiki. Jangan kemudian cemari batin kita dengan perbuatan-perbuatan yang keji. Setan itu adalah menggoda kepada manusia bukan secara zahir, akan tetapi menyerang secara batin, yaitu dengan cara dimalaskan dalam beribadah, dibawa untuk ghibah. Hatinya dirusakkan dulu oleh setan, baru badan akan ikut di dalam kejelekan. Karena penentu di dalam zahir ini adalah kebaikan, juga menunjukkan kepada batin. Sehingga Imam Haddad di sini mengatakan, wa alaika ya akhi bi islahi sariratuka hatta tasir khairan min alaniyatika as-salihah. Maka kata Imam Haddad, bagi kalian wahai saudaraku, perbaikilah batinmu sehingga menjadi kebaikan itu lebih daripada batin, itu adalah kebaikan lebih kepada zahir di dalam kebaikannya. Jadi kebaikan secara batin itu melebihi kepada secara zahir. Wa dzalika li'anna sarirata mawdi'u nadharil haq. Dikarenakan batin itu adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala tidak melihat kepada hambanya dengan secara zahir, akan tetapi Allah memandang secara batin. Karena pandangan Allah Subhanahu wa taala di situ berada di dalam batin.
Makanya setan itu selalu menyerang kepada hamba di sini dengan batin, dirusaki, dibisiki sehingga melangkah. Karena hati di sini akan menjadi raja bagi badan, itu adalah hati. Batin di sini adalah sebagai raja bagi zahir. Sehingga Imam Ghazali mengatakan bahwa hati ini adalah raja. Disebut kalau sekarang adalah presiden. Sedangkan akal itu adalah ibaratkan adalah para menteri-menterinya. Sedangkan tangan, kaki ini adalah wilayah-wilayah, provinsi-provinsi. Sebaliknya apabila kebaikan yang kita lihat, kebaikan yang kita dengar, maka dilaporkan kepada menterinya, kepada otak tentang kebaikan, kemudian disampaikan kepada raja. Akhirnya raja memerintahkan kepada daerah-daerah masing-masing, yaitu dengan kebaikan. Sehingga gampang akhirnya kita menuju dalam kebaikan, diringankan dalam kebaikan. Nah, ketika yang kita laporkan baik, maka kemudian presiden memerintahkan kepada daerah-daerah, kepada kaki, ayo melangkah kepada tempat yang baik. Kemudian kepada tangan, ayo lakukan langkah kepada tempat yang baik. Tapi sebaliknya apabila laporan itu sudah tidak baik, maka memerintahkan kebaikan. Akhirnya melangkah kaki kepada tempat kemaksiatan, tangan mengambil kepada kemaksiatan dan sebagainya. Maka perbaiki di situ secara batin. Karena batin itu adalah maudhi'u nadharul haq. Karena batin itu tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Walaniyah madbahu nadharul khalq. Tapi secara zahir itu adalah tempat pandangan makhluk. Itu tempat pandangan makhluk. Itu zahir. Seperti penampilan itu cuma sekedar di dalam penampilan. Itu tempat pandangannya makhluk. Pandangan penampilan yang keren, yang baik. Itu adalah pandangan makhluk, bukan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pandangan Allah Subhanahu wa taala di sini adalah secara batin. Batin ini adalah penentu di dalam pekerjaan-pekerjaan zahir. Wa dzakarallahu ta'ala asir wa alani fi kitabihi illa wa bada bi dzikri sir. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata sir dan juga kata-kata alan, yaitu adalah secara batin, secara zahir, fi kitabi di dalam Al-Qur'an, kecuali Allah illa bi bada bi dzikri sir, kecuali Allah memulai dengan kata-kata sir. Maka pasti Allah Subhanahu wa taala memulai ketika kata-kata sir, ketika ada ayat yang bersandingan dengan, yaitu antara sir dan alaniyah, secara batin dan juga secara zahir, maka Allah pasti memulai dengan kata-kata sir. Sir kemudian alaniyah. Alaniyah di sini adalah artinya adalah secara zahir. Pasti memulai Allah menyebutkan kata-kata sir daripada alani. Paham? Maka memulai di dalam Al-Qur'an banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan memulai kata-kata sir daripada kata-kata alaniyah. Alaniyah di sini maksudnya adalah zahir, asir ini adalah secara batin. Ini menunjukkan bahwa kata-kata sir itu adalah lebih utama daripada secara zahir. Maka perbaiki kita secara zahir. Begitu juga wa kana min du'ai alaihi salatu wassalam. Begitu juga dari doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihah. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, maka memulai juga Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata sir daripada alaniyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, ya Allah, ij'al, jadikanlah sarirati, yaitu adalah batinku, khairan, lebih baik, min alaniyati, daripada zahirnya.
Ini permintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan waja'al ala niyati salihah, dan jadikan zahirku salihah adalah baik. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam secara zahir daripada lebih memperhatikan kepada secara zahir secara batin daripada secara zahir. Maka perbaiki. Sedangkan penyakit-penyakit hati itu banyak. Kadang kita gampang di dalam menyalahkan orang, gampang dalam ghibah, dan gampang untuk menampakkan aib-aib orang lain. Maka itu adalah bentuk penyakit-penyakit hati. Maka dari itu jagalah hati, sehingga ada nyanyian jagalah hati gitu ya. Itu karena pentingnya di dalam secara sir atau secara batin. Wa mata salahat sarira salahat alaniyah la mahala. Maka barang siapa yang sudah baik secara batin, maka akan baik pula zahirnya, itu secara otomatis. Itu sudah secara otomatis sudah baik. Kalau sudah orangnya hatinya bersih, maka dia gampang dalam ibadah, gampang. Dibawa dalam kebaikan mudah. Tapi kalau sudah batinnya ini adalah sudah bermasalah. Sedangkan bermasalahnya batin itu lebih dahsyat daripada secara zahir. Kalau sudah bermasalah secara batin, sulit, obatnya sulit. Tapi kalau secara zahir gampang. Nah, gampang kalau secara zahir. Kalau secara batin, maka akibatnya banyak. Kita lihat orang-orang yang sering sakit hati kadangnya. Orang sakit hati maka bisa merusak kepada semuanya. Bisa merusak kepada akal. Kadang tidak terkontrol emosinya gara-gara sakit batin. Tapi kalau secara sakit zahir itu gampang. Bisa dikasih salep enak. Dikasih salep sudah enak, sembuh. Kalau misalnya kena luka, maka enak, dibawa ke dokter enak. Tapi kalau sudah sakit batin, ya, orang-orang yang sudah sering, anak muda kan sering sakit hati. Maka sakit hatinya kadang bisa merusak kepada zahir, sehingga kadang dibawa dalam hal-hal yang keji, dibawa dalam minuman-minuman yang memabukkan, dibawa obat-obat yang memabukkan, sehingga akhirnya masa depannya hilang. Itu gara-gara apa? Gara-gara batin. Tapi kalau secara zahir gampang. Kalau zahir ente bawa ke rumah sakit sembuh. Nah, maka hati-hatilah dengan batin. Sehingga kadang ada kata-kata bahwa lukanya hati itu adalah lebih besar, lebih berat daripada luka dengan goresan pedang. Goresan lisan, ya, lukanya lisan karena menggores kepada batin. Sedangkan goresan pedang itu secara zahir. Maka gampang di dalam menangani. Tapi kalau sudah secara batin, sampai kapanpun tidak sembuh-sembuh. Setiap melihat orang yang sudah melukai kepada hati kita, maka kita selalu ingat kepadanya. Oh, itu fulan sudah mulai. Oh, itu dulu. Wah, tidak hilang-hilang. Tapi kalau secara zahir, kasih salep hilang. Bahkan bisa lebih bagus daripada sebelumnya. Itu secara zahir. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihah. Jadi meminta Rasul sallallahu alaihi wasallam kebaikan batin itu melebihi kepada secara zahir. Fa inna zahira abadan yakun tabi'an lil batin salahan wa fasadan. Maka sesungguhnya secara zahir selama-lamanya maka mengikuti kepada batin dalam kebaikan dan juga di dalam kejelekannya. Jadi zahir ini pasti mengikuti kepada batin. Itu sudah dulu bahwa zahir ini akan mengikuti kepada batin. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasad mudghatan idza salahat biha sairul jasad wa idza fasadat biha sairul jasad ala wahyi al-qalb. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat mudghah.
Segumpal darah idza salahat biha, apabila baik maka baik pula sairul jasad, maka semuanya badan akan baik. Tapi sebaliknya fa idza fasadat biha sail jasad, apabila segumpal darah itu tadi jelek, maka semuanya badan akan ikut jelek. Apa itu adalah mudghah? Ala wahya al-qalb, bahwa itu adalah hati. Ini adalah hati. Maka disebut dengan, kalau orang mengatakan maka dikatakan hati, itu disebut dengan, kalau dalam bahasa Indonesia hati. Kenapa? Biar hati-hati, supaya hati-hati, sehingga disebut dengan hati. Berarti tempat kewaspadaan itu adalah hati. Apabila ada virus-virus yang menjangkit kepada hati, maka cepat dibuang. Ya, buangnya di situ dengan cara banyak baca istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hati. Wa'lam anna man adda'a anna lahu sarira amir wa kana qad kharraba alaniya bi tarki ta'a zahira fa huwa madda'a kadzdzab. Jadi barang siapa seseorang yang menyatakan bahwa hatinya itu baik, bahwa batinnya itu baik, akan tetapi secara zahir dia malah bermaksiat, meninggalkan ketaatan. Secara zahir mengatakan meninggalkan ketaatan, fahuwa madda'al kadzdzab, maka dia menunjukkan, memamerkan bahwa dia adalah bohong, pembohong. Sudah tahu secara zahir dia ahli maksiat, dia sering berada di maksiat, pekerjaan maksiat nyata-nyata. Kemudian dia berdalil, ente jangan melihat saya ini secara zahirnya, lihat secara batinnya. Nah, ini gimana ini? Ini kadzdzab orang yang seperti ini. Banyak akhir zaman seperti itu. Hanya banyak orang yang berdalil, itu jangan melihat saya ini secara zahir, tapi lihat secara batin. Wah, sudah ente tingkah lakunya bermaksiat, tingkah laku sehari-harinya bermaksiat, kemudian ente berdalil untuk secara batin. Sehingga disebutkan di dalam kaidah bahwa al-zahir yadullu alal batin, bahwa perilaku secara zahir itu menunjukkan kebaikan secara batin. Kalau sudah zahirnya sudah jelek, itu sudah bawaan dari secara batin. Kalau batinnya baik, maka mereka secara otomatis sudah pasti melangkah kepada kebaikan. Maka hati-hatilah kita juga di dalam urusan makanan. Maka makanlah dengan makanan yang halal, jangan makanan yang haram. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang makanan halal, maka secara otomatis Allah akan tunjukkan mereka kepada jalan kebaikan. Tapi sebaliknya, apabila dia makan makanan yang haram, maka secara otomatis orang itu akan ditunjukkan kepada jalan yang tidak baik. Maka dari itu hati-hatilah kita di dalam semua hal, takut bisa merusak kepada batin kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan baik secara batin, mereka mengatakan baik, akan tetapi dia meninggalkan ketaatan, maka dia berarti menunjukkan kepada dirinya bahwa adalah kadzdzab. Itulah adalah kadzdzab. Wa man ijtahada fi islahi alaniyah bi tahsin ziya wa hay'a wa taqimu lisan wa wasnul harakati wa sakanati fi uqudihi wa qiyamihi wa masyiatihi wa taraka batinu mashhunan bi khaba'ithil ahlak wa rada'ilil tab. Maka begitu juga orang yang hanya sekedar di dalam memperbaiki, kalau cuma sekedar memperbaiki secara zahir, dia hanya cuma bisa menghias kepada keadaannya, coba bisa menghias lisannya, cuman pekerjaannya, dalam tingkah lakunya, akan tetapi dia jelek di dalam akhlaknya, dia akhlaknya jelek, meninggalkan secara batin dengan akhlak-akhlak yang jelek, maka fahuwa min ahli tasannu' warriya, maka mereka adalah termasuk orang yang pura-pura dan ahli riya, yaitu orang yang hanya sekedar penampilannya saja yang diutamakan,
Kalau penampilan bagus, penampilan kayak ulama, tapi berakhlak tidak baik. Itu termasuk orang min ahli tasannu' warriya. Itu adalah termasuk orang yang ahli pura-pura dan juga adalah orang yang ahli riya. Ahli riya. Itu adalah yang disebut dengan orang yang pura-pura hanya mementingkan secara zahir tapi tidak memperhatikan secara batin. Banyak orang-orang yang seperti ini, banyak. Lebih-lebih akhir zaman. Itu adalah dengan penampilan-penampilan. Sampai disebutkan di dalam kitab Manhajus Sawi bahwa dilihat kalau secara zahir maka seperti Sakal Kutub, penampilannya seperti wali kutub kalau dalam penampilan, tapi ketika dilihat secara batin ternyata dia adalah rusak. Banyak. Itulah juga termasuk dalam penyakit. Kalau lihat penampilan seperti kutub, tapi setelah dilihat ternyata dia cuman ahli tasannu', orang yang pura-pura dan juga ahli riya. Maka naudzubillah, mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari hal-hal yang sifatnya yang berpura-pura dan juga adalah riya. Fa iyyaka, maka bagi kalian ya akhi, antastura syai'an law dhahara linnas kunta tastahyi min dhuri haya yansha'u min khaufil istiqbah. Maka bagi kalian wahai saudaraku, menutupi sesuatu secara zahir di sisi manusia, maka janganlah kau takut. Itu adalah untuk menutupi tentang kejelekan kita. Mereka takut tentang kejelekan itu ditampak di mata manusia. Maka jangan, sudah, akan tetapi tampakkan kepada manusia, dan jangan pura-pura. Kalau misalnya mau ibadah ya sudah mau ibadah. Jangan cuman sekedar kalau ada fulan baru kita mau ibadah. Mau ibadah. Ketika ada fulan baru ibadah. Tapi sebenarnya di balik itu malah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dul arifin, sebagian orang arif mengatakan la yakun as-sufi sufiyan hatta yakuna bihaitsu law taifa bi jami'i ma fi batinuhu ala tabaqi fi suqi mastahya min dhuhuri syai'in minhu. Maka dikatakan oleh sebagian orang-orang yang arif, maka tidaklah dikatakan, maka tidak orang sufi itu seandainya diletakkan seorang sufi ini adalah di dalam secara zahir, diletakkan semua batinnya di satu tempat, di tengah-tengahnya pasar, maka mayastahya min dhuhuri syai'in minhu, maka mereka tidak merasa malu. Karena mereka di situ adalah memang bukan menjadi orang yang pura-pura, bukan menjadi orang yang pura-pura, memang betul-betul dia menampakkan tentang dirinya. Jadi bukan hanya sekedar menampakkan di dalam penampilannya saja. Justru kalau orang-orang sufi di situ adalah lebih senang dihinakan oleh orang secara zahir, tapi secara batin maka mereka adalah mempunyai hati-hati yang bersih. Fa illam yantaqdir an taj'ala sariratuka khairan min alaniya fala aqal min an tastawiya bainahuma. Apabila kita tidak mampu untuk menjadikan secara batin itu lebih baik daripada zahir, paling tidak fala aqal, paling tidak maka samakan antara zahir dan secara batin. Maka samakan. Secara batin ya samakan, secara zahir samakan. Kalau kita tidak bisa menampakkan, kalau kita tidak bisa secara batin itu lebih baik secara zahir. Misalnya kalau bisa maka yang batin itu lebih baik daripada zahir. Ketika dia bersembunyi sendirian maka ahli ibadah. Ketika banyak orang maka dia sedikit dalam ibadahnya misalnya, supaya menghindari di dalam riya. Sehingga
sholat sunnah itu lebih afdal di rumah daripada di masjid. Kenapa? Dikarenakan untuk menghindari kepada riya. Kalau dalam tertib kita di dalam ke masjid, setelah qiyamul lail, sholat, kemudian sholat qabla fajar, maka itu lebih baik di rumah. Kenapa? Karena untuk menghindari dari riya. Ketika masuk masjid maka cukup sholat tahiyatul masjid. Itu lebih afdal. Tapi kalau sholat fardu lebih baik itu di masjid. Karena terdapat syiar. Itu paling sedikit apabila kita tidak bisa memperbaiki, lebih baik batin itu lebih baik daripada zahir, maka paling tidaknya maka samakan. Zahir baik juga batin baik. Fayakun imtithalik li amrillah wa jatinabik linahyi wa ta'dimuka li hurmatihi wa musyari'atika fi mardatihi fil khala' wal mala' ala hadun sawa. Maka yaitu dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti itu, paling tidak seperti itu. Yaitu dengan cara menjauhi perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengagungkan dan menghormati, yaitu adalah dan juga mengharapkan tentang ridha Allah Subhanahu wa taala baik di waktu sepi atau waktu rami, maka samakan saja. Wahadi awalu kadama yad'uha al-'abdu fi tariqil ma'rifatil khassa fa'lam dzalika wa billahi taufiq. Maka ini adalah langkah pertama bagi seorang hamba untuk mencapai kemakrifatan secara utuh, secara ikhlas. Itu adalah dengan cara paling tidak mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu langkah yang awal. Sehingga akhirnya langkah demi sedikit maka akan memenuhi langkah itu untuk mencapai kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.